Sahabat setia Kewor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 27 Agustus 2022. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santa Monica. Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tahun 331. Ketika ia berusia 20 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda kafir bernama Patricius. Patricius adalah seorang pejabat Romawi yang sangat temperamen dan sering mabuk-mabukan. Namun, Monica tetap sabar dan terus tekun berdoa untuk pertobatan suaminya. Kesalehan, kesabaran dan keuletannya membuahkan hasil. Patricius bertobat menerima baptisan di akhir hidupnya. Namun, Monica masih punya PR, yakni mendoakan anaknya Agustinus yang hidupnya tidak karu-karuan. Agustinus meninggalkan iman Kristen dan menganut ajaran sesat Manikeisme. Ia hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan mempunyai seorang anak bernama Deodatus. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa, berpuasa dan mencucurkan air matanya. Allah mendengarkan doa ibu Monica yang setia. Agustinus anaknya meninggalkan gaya hidup yang penuh dengan dosa itu dan dia menerima baptisan dari seorang pengkhotbah dan pujangga gereja bernama Uskup Ambrosius dari Milan. Tak lama setelah pertobatan Santo Agustinus, Monica wafat dalam usia 53 tahun. Ia meninggal dengan keyakinan bahwa Allah telah mendengarkan doa-doanya dan bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Santa Monica adalah pelindung bagi para orang tua yang mengalami kesulitan, para wanita yang berkeluarga, dan para janda. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana Allah telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini
Datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali pernah ada orang tua yang sharing bahwa anaknya komplain karena merasa orang tuanya pilih kasih. Padahal orang tuanya berupaya adil dan mengasihi semua anaknya tanpa tebang pilih. Tidak pernah membanding-bandingkan. Semua anak selalu dilibatkan, diajak ngobrol, diberi perhatian yang sama. Lantas, kenapa ada anak yang merasa dirinya lebih nestapa ketimbang saudara-saudaranya yang lain? Inilah sindrom iri hati yang maunya sendiri menjadi bintang. Tidak mau ada bintang lain, sebab matahari hanya satu saja yang bersinar. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan hari ini semakin mudah dimengerti ketika kita memperhatikan kisah sebelumnya perihal 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 lainnya yang bodoh. Perumpamaan ini mengajarkan kita agar mempersiapkan segalanya dengan baik untuk menyongsong hari Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Pemaknaan talenta bisa dikaitkan dengan kata Inggris talent, yang berarti bakat, keterampilan, atau skill akan sesuatu. Bahwa setiap pribadi diberikan talenta untuk dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam kitab suci, bagus sekali kita menggali makna talenta. Talenta merupakan ukuran berat sebesar 3.000 shikal. Dalam perjanjian baru, talenta merupakan jumlah uang yang sangat besar sekali, yakni 1 talenta bernilai 10.000 dinar. Kalau kita hitung-hitung, upah pekerja selama 1 hari sebesar 1 dinar. Maka 10.000 dinar atau 1 talenta sama dengan orang yang bekerja selama lebih dari 27 tahun. Jumlah yang sangat besar sekali yang tuannya percayakan kepada para hamba. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, sang tuan yang hendak berpergian ke luar negeri bukannya pilih kasih ketika memberikan talenta yang berbeda-beda kepada masing-masing hambanya. Kenapa diberikan berbeda? Sudah ditegaskan dalam firman bahwa talenta-talenta itu diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Bahkan 1 talenta saja sudah merupakan sesuatu yang sangat besar yang dipercayakan tuannya kepada para hamba. Namun yang dipercayakan oleh tuannya itu, ada pula hamba yang tidak mengembangkannya. Kepada hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, kedua hamba ini dipuji oleh tuannya, dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Baik karena mengerjakan talenta yang dipercayakan tuannya, dan setia karena bertanggung jawab atas talenta yang diberi oleh tuannya. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta dikatakan oleh tuannya sebagai hamba yang jahat dan malas. Jahat karena ia menyembunyikan talenta tuannya dan malah menuduh tuan sebagai manusia yang kejam. Ia disebut hamba yang malas
karena ia tidak bertanggung jawab atas talenta yang tuannya berikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, apakah kita telah menjadi hamba yang baik dan setia, yang mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Atau kita malah menjadi hamba yang jahat dan malas, yang menyembunyikan dan tidak mengembangkan talenta yang Tuhan beri? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.